Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ko Mansik yang sedang kesal ketika mengisi bensin mobilnya karena ia tidak memiliki cukup uang. Sementara di sisi lain terlihat seorang komisaris kepolisian bernama Joe Panyol sangat marah karena mereka menerima banyak kritikan dari masyarakat dan ia meluapkan semua amarahnya pada bawahannya. Diketahui kalau Mansik sangat berusaha keras untuk mencari uang karena ia harus membiayai sekolah putrinya yang ada di luar negeri. Mengetahui hal itu, Hwang Kyung-chul mencoba menyarankan Mansik untuk membimbing seorang polisi muda dari rekrutan khusus bernama Yoon Dong-ju. Diketahui kalau Dong-ju merupakan mantan atlet nasional yang secara khusus dipilih sebagai rekrutan khusus. Karena menurutnya jika Mansik berhasil membimbingnya, maka mungkin saja komisaris akan membuatkannya sebuah tim khusus dalam menangani sebuah kasus. Sementara itu di tempat lain terlihat Dong-ju sedang menggadaikan medalinya untuk mendapatkan uang. Setelah itu terlihat seorang polisi muda bernama Ji Hana sedang melakukan syuting atas perintahnya komisaris. Diketahui kalau selama ini Hana sering dihina oleh rekan satu timnya. Mereka mengatakan kalau Hana tidak akan bisa bertugas di lapangan. Sementara itu di tempat lain, kini Mansik dan Dong-ju mulai menjalankan tugas mereka untuk menangkap seorang gangster yang disebut Kelinci Emas. Setelah menunggu cukup lama, terlihat salah satu anggota gangster keluar dan ternyata di sana sudah banyak polisi yang sedang menyamar. Namun tak lama setelah itu terjadi sebuah ledakan. Dan dikarenakan ledakan tersebut, anggota gangster itu mengetahui kalau semua orang yang ada di sana adalah polisi. Dengan cepat, ia memberitahukan ke semua anggota gangster lainnya kalau ada polisi di sana. Hingga akhirnya, sang Kelinci Emas pun keluar dan melarikan diri. Dalam pelariannya Kelinci Emas, tidak sengaja ia bertemu dengan Mansik yang sedang buang air kecil. Namun dengan mudahnya Kelinci Emas melarikan diri dari Mansik. Dan lagi-lagi pelarian Kelinci Emas harus dihadang oleh Dong-ju. Di tengah-tengah perkelahian mereka, ketika Dong-ju melihat wajahnya di cermin, kepalanya jadi pusing. Dan hingga akhirnya Kelinci Emas dapat melarikan diri. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang polisi lalu lintas bernama Shin Jae-hong telah menyelamatkan seorang anak kecil dari sebuah mobil yang hampir menabraknya. Ternyata saat Jae-hong di kantor, ia sering digosipi oleh rekan timnya karena ia dulu diturunkan pangkatnya yang disebabkan oleh kegagalan dalam menangkap geng Viper. Sementara itu, Dong-ju kini dimarahi oleh tim lain karena telah mengacaukan rencana mereka untuk menangkap Kelinci Emas. Setelah itu, Dong-ju tidak sengaja bertemu dengan Jae-hong. Ternyata mereka adalah kenalan sesama atlet nasional. Ketika Dong-ju ingin pulang, ia bertemu dengan Hana dan mengikutinya. Ternyata Dong-ju telah menyukai Hana ketika dulu mereka menjadi atlet dan perasaan cinta itu terang-terangan diperlihatkan oleh Dong-ju. Namun Hana melarang Dong-ju untuk jatuh cinta padanya. Pada saat itu seorang pria bernama Kim Jong-heon yang juga merupakan mantan atlet nasional datang. Jong-heon mengajak Hana untuk berbicara berdua, namun Hana menolaknya dan langsung pergi dari sana. Setelah itu Dong-ju mampir ke tempat kedai makanan kenalannya. Diketahui pemilik kedai tersebut merupakan ibu dari sahabatnya bernama Lee Gyong-il. Dong-ju menanyakan kemana Gyong-il pergi. Bibi Jung menjawab kalau pelatih Oh Jong-gu merekomendasikan Gyong-il untuk bekerja di salah satu perusahaan keamanan. Setelah mereka selesai makan, Bibi Jung meminta Dong-ju untuk tinggal sementara di sana. Namun Dong-ju mengatakan kalau ia ingin tidur di asrama dan mengambil barangnya. Sebelum ia tidur, Dong-ju memandangi stiker Hana dan ia teringat akan pertemuan pertamanya dengan Hana, yang mana ketika ia sedang putus asa, di sanalah Hana memberikan stiker penyemangat padanya. Keesokan harinya, Mansik memperingati Dong-ju untuk menjaga ucapan dan tingkah lakunya ketika mereka menghadap pada unit propos. Setelah mereka menunggu cukup lama, Jong-heon datang dan ternyata Jong-heon merupakan salah satu dari unit propos. Setelah itu, ketika jam makan siang, Jong-heon menjatuhkan makanannya karena salah satu polisi di sana menyandung kakinya. Polisi yang merupakan seorang kapten tersebut marah pada Jong-heon karena dari hasil laporannya, Jong-heon telah membuat 2 anggotanya dihukum dan diketahui penurunan pangkat yang dialami oleh Jae-hong juga disebabkan laporan Jong-heon. Ketika Jong-heon mengatakan soal suap yang diterima oleh kapten itu,
kapten itu mulai mengancamnya dan berkata kalau ular akan menggigitnya. Setelah jam makan siang berakhir, Hana menghampiri Jong Heon dan ternyata dulu mereka pernah menjalin sebuah hubungan. Hana meminta agar mereka seolah-olah tidak saling kenal karena ia tidak mau orang-orang menggosipinya. Setelah itu, Mansik dan Dongju mulai menjalankan tugas mereka untuk menangkap kelinci emas. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Kyung Chul datang dan mengajak Mansik untuk pergi. Hingga akhirnya Dongju harus melakukan tugasnya sendirian. Ternyata Mansik dan Kyung Chul melakukan pertandingan gulat. Dan pada saat itu, Mansik teringat akan saat-saat ia dulu menjadi atlet gulat nasional. Malamnya terlihat kalau Dongju masih saja menunggu di mobil. Ketika Dongju mencuci mukanya, pada saat itu ia ditabrak dari belakang. Oleh karena hal itu, Dongju menyuruh sang pelaku untuk segera keluar. Alih-alih keluar dari mobil, sang pelaku malah menaikkan kaca mobilnya. Yang mana hal itu membuat tangannya Dongju terjepit. Tidak hanya itu, sang pelaku pun menjalankan mobilnya. Dengan usaha yang cukup keras, Dongju akhirnya dapat melepaskan tangannya. Setelah ia kembali ke mobilnya, terlihat kalau ada dua orang yang sedang berusaha mencuri mobilnya. Pada saat ia mengingat kejadian ia ditabrak dan melihat arah datang mobil tersebut, ia tidak sengaja menemukan seorang pria yang terluka parah di sana dan segera melaporkannya. Di rumah sakit, Mansik menjemputnya dan menanyakan di mana mobilnya. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Dongju malah melarikan diri. Keesokan harinya, terlihat Mansik sedang mencari Dongju. Dongju yang sedang bersembunyi dihubungi oleh Bibi Jung untuk meminta bantuannya karena Gyeong-il masih belum pulang dan ia sangat mengkhawatirkannya. Mengetahui hal itu, Dongju berencana untuk menemui pelatih Oh di aula konvensi Hotel Green Insung. Dan ternyata Hana dan Jong Hyun juga menghadiri acara tersebut. Tak lama setelah itu, Dongju tiba di sana. Terlihat pelatih Oh sangat tidak suka ketika melihat kedatangan Dongju di sana. Tanpa basa-basi, Dongju menanyakan di mana Gyeong-il berada. Pelatih Oh menjawab kalau ia tidak mengetahuinya dan menghina Gyeong-il sebagai seorang pecandu. Dongju sadar kalau pelatih Oh secara tidak langsung membuat Gyeong-il menjadi seorang pecandu. Diketahui kalau dulu pelatih Oh adalah pelatihnya Dongju saat masih menjadi seorang atlet tinju nasional. Dulu pelatih Oh sering meminta Dongju untuk bertarung dengan pegulat MMA. Namun Dongju menolaknya karena ia hanya ingin meraih medali emas di pertandingan tinju dan lalu pensiun. Hingga akhirnya Dongju mendapatkan medali emas dan diwawancari oleh media. Namun pada saat itu terlihat kalau pelatih Oh sangat tidak senang karena sebelumnya Dongju telah menolak tawarannya. Namun di tengah-tengah itu berita mulai menyiarkan tentang Dongju yang telah menggunakan doping. Dikarenakan berita tersebut, para media pun mulai mendatanginya dan dari sinilah Dongju mendapatkan traumanya. Kembali ke masa sekarang, Dongju sadar kalau dulu pelatih Oh telah memalsukan berita tersebut dengan memfitnahnya menggunakan doping. Setelah acara selesai, Hana menghampiri Dongju dan berkata buktikanlah pada orang-orang kalau medali emas yang Dongju dapatkan memang murni hasil kerja kerasnya. Mendengar perkataan itu, keesokan harinya Dongju mulai berlatih dan ia juga mulai bertekad untuk memecahkan kasus mobil yang menabraknya dan sekaligus kasus tabrak lari. Pada saat itu, Dongju teringat kalau mobil itu merupakan mobil selundupan yang ditangani oleh tim lain. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk mengambil berkas tersebut dari tim lain. Akan tetapi dikarenakan tim tersebut datang, maka ia hanya sempat mengambil selembar dari berkas kasus tersebut. Setelah itu, Dongju menjelaskan pada Mansik kalau mobil itu merupakan mobil yang sama dalam kasus tabrak lari dan memperlihatkan punggungnya yang terdapat bekas mobil itu yang menabrak dirinya. Dan ternyata dari berkas tersebut menunjukkan daftar barang-barang yang telah diselundupkan oleh geng kelinci emas. Malamnya terlihat kalau kelinci emas sedang menghubungi seseorang untuk mengucapkan terima kasih pada orang tersebut karena telah mengatur jadwal kepergiannya dari Korea. Namun orang itu memberikan satu tugas tambahan sebelum kelinci emas pergi. Sementara itu, Hana yang ingin pulang malah disuruh kaptennya untuk mengurus barang-barang dari korban tabrak lari. Dan diketahui kalau korban tersebut bernama Lee Jin-soo yang bekerja di bea cukai. Setelah itu terlihat Dongju ada di rumah sakit dan mendengar kalau Lee Jin-soo dinyatakan tewas.
Pada saat itu ia dihubungi oleh seseorang. Tak lama setelah itu Hana juga terlihat ada di sana. Mengetahui kalau keluarganya Lee Jin-soo sedang berduka, ia mengurungkan niatnya untuk mengembalikan barang milik Lee Jin-soo. Sementara itu, Jong Hyun mulai menyadari kalau pada saat operasi penangkapan kelinci emas ada kejanggalan yang terjadi, yang mana pada waktu ledakan terjadi, mobil pemadam juga sudah ada di sana, yang artinya ledakan tersebut sudah direncanakan. Sementara itu, Dongju melaporkan kalau ia mendapatkan informasi pelaku tabrak lari dari seseorang yang menelponnya dan meminta Mansik untuk menyusulnya ke lokasi. Setelah itu, Jong Hyun menghampiri Mansik dan melaporkan kejanggalan dalam operasi penangkapan kelinci emas, serta bertanya tentang Lee Jin-soo, yang mana Lee Jin-soo adalah orang yang melaporkan penyelundupan yang dilakukan oleh geng kelinci emas. Setelah itu, Mansik dihubungi oleh Gyeongnam dan mengatakan kalau kelinci perak sedang mengumpulkan anggota gengnya untuk melakukan sesuatu di pabrik cat, yang mana itu merupakan alamat yang dituju oleh Dongju. Sementara itu, Hana yang sudah di rumah mengetahui kalau ada 3 panggilan tak terjawab dari Jong Hyun, dan pada saat itu ia kedatangan tamu dari bea cukai yang ingin mengambil barang milik Lee Jin-soo. Namun ketika ia ingin membuka pintunya, malah anggota geng kelinci emas yang ada di sana. Beruntung Hana sempat mengangkat panggilan dari Jong Hyun. Mendengar hal itu, Jong Hyun pun bergegas pergi ke rumahnya Hana. Kembali ke Hana, kini ia mulai bersiap dengan senjatanya. Sementara itu, terlihat kalau Mansik mencoba meminta bantuan pada kapten tim lain bernama An Dae-yong. Di sana, Dae-yong masih kesal karena Mansik sebelumnya mengambil berkasnya. Dae-yong berkata kalau ia akan membantunya, tapi Mansik harus mengalahkannya terlebih dahulu. Sementara itu, Jong Hyun yang dalam perjalanan ditabrak oleh seseorang. Pada saat itu, Jong Hyun sadar akan perkataan ular akan menggigitnya, dikarenakan orang-orang yang menghadangnya sekarang memiliki tato ular di tangannya. Dan ternyata di lokasi yang sama, di sana juga ada Jae Hong. Sementara itu, Dongju kini akhirnya tiba di pabrik cat. Dan ternyata orang yang menghubunginya tadi adalah kelinci emas. Hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Di waktu yang bersamaan, mereka pun menghadapi musuh mereka masing-masing. Hingga akhirnya dengan semua keahlian mereka masing-masing, mereka dapat mengalahkan para gangster tersebut. Lanjut ke episode 2. Setelah Dongju membantai mereka, Mansik dan Dae-yong beserta timnya datang. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui kalau geng kelinci telah dikalahkan oleh Dongju sendirian. Sementara itu, Jong Hyun telah tiba di rumah Hana. Keesokan harinya, kini terlihat kalau para media mulai meliput berita tentang para atlet yang berhasil menangkap geng kelinci dan Piper. Setelah itu, Mansik mengajak Jong Hyun untuk berbicara berdua. Mansik berkata kalau pada kasus tabrak lari terdapat kejanggalan yang sangat aneh, yang mana Lee Jin-soo telah melaporkan penyelundupan geng kelinci dan setelah itu ia tewas. Ditambah dengan adanya dokumen milik Lee Jin-soo, para gangster tersebut berani melawan para polisi, bahkan berniat membunuh para polisi. Malamnya terlihat Dongju mencoba mengikuti Hana dan memfoto beberapa titik lokasi di sana. Di tengah-tengah itu, pemilik minimarket di sana muncul dan mengusir Dongju dari sana. Setelah itu, Dongju bertemu dengan Gyeong-il ketika ingin pulang. Di sana, Dongju mulai menceritakan bagaimana ia mengalahkan geng kelinci pada Bibi Jung. Pada momen ini, terlihat kalau kedekatan mereka seperti keluarga. Hingga setelah Bibi Jung tertidur, Dongju memberikan sebagian uangnya pada Bibi Jung. Setelah itu, Dongju pun tidur bersama Gyeong-il. Namun, pada saat itu, Gyeong-il mendapatkan pesan dari pelatih Oh dan lalu pergi. Keesokan harinya, Mansik meminta komisaris untuk membuat tim baru untuknya yang terdiri dari para atlet. Dikarenakan sebelumnya para media menganggap para atlet sebagai pahlawan, maka komisaris menyetujui permintaannya Mansik untuk membuat tim sementara, yaitu tim investigasi kriminal khusus. Namun hanya Jong Hyun yang menolak bergabung dengan tim. Sebagai tugas pertama mereka,
mereka memutuskan untuk menyelesaikan kasus geng kelinci dan menginterogasi kelinci emas. Pada saat itu, Dongju melihat kalau kelinci emas menggunakan jam yang sama dengan pelaku tabrak lari. Di tengah-tengah itu, tim Daeyong malah membawa kelinci emas. Bahkan semua berkasnya pun diambil alih oleh tim Daeyong. Dan Daeyong berkata kalau ini semua atas perintahnya komisaris. Dikarenakan timnya Mansik akan diberikan tugas penting, yang mana mereka harus mendemonstrasikan rompi anti peluru terbaru milik kepolisian. Pada saat itu, komisaris meminta Hana untuk melakukannya dan meniru semua apa yang ia peragakan. Namun, Hana merasa malu jika melakukan hal itu, dan Hana memutuskan untuk melakukan caranya sendiri. Melihat itu, komisaris pun marah, namun tanpa ia duga Hana tiba-tiba menembaknya. Mansik yang melihat hal itu pun cukup senang. Setelah kejadian tersebut, komisaris malah memutuskan untuk memecat Hana dan menyuruh untuk melakukan investigasi pada perusahaan yang membuat rompi tersebut. Mengetahui kalau Hana ingin dipecat, Jong Heon berkata kalau dari kejadian ini, komisaris akan mendapatkan peluang bagus dari media jika ia mengatakan kalau ini sudah ada dalam rencana mereka untuk mencoba ketahanan rompi. Sementara itu, Mansik dan yang lainnya mendapatkan surat pengunduran diri dari Hana. Setelah itu, terlihat Hana meluapkan kekesalannya dengan latih tembak di bandara. Sementara di sisi lain terlihat Dongju telah menunggu Hana. Kembali ke Hana, kini ia dihampiri oleh Jong Heon dan memintanya untuk membatalkan pengunduran dirinya. Karena ia khawatir jika Hana menjadi warga sipil, maka ia akan dapat dengan mudah diincar oleh gangster. Namun Hana berkata kalau ia sudah memutuskan pilihannya. Malamnya terlihat kalau Dongju masih saja menunggu Hana. Namun pada saat itu Hana dengan tegas mengusir Dongju dan berkata kalau ia tidak mungkin akan jatuh cinta padanya. Mendengar hal itu, Dongju pun pergi. Di tempat lain terlihat kalau kelinci emas telah memberitahukan pada Daeyong di mana ia menyimpan barang selundupannya. Hingga keesokan harinya, para media meliput tim Daeyong karena telah berhasil menemukan barang selundupan kelinci emas. Mansik yang melihat itu pun cukup kesal dibuatnya. Namun pada saat itu, Mansik mencoba mengangkat teleponnya tim Daeyong. Dan ia mendapatkan informasi kalau ada beberapa orang imigran gelap ingin pergi ke Cina dan salah satunya merupakan seseorang yang telah menerobos masuk ke rumahnya Hana. Setelah itu, Mansik dan timnya pergi menuju lokasi yang telah diberitahukan. Sementara itu, Hana mencoba mengembalikan dompet milik Lee Jin-soo pada keluarganya. Sesampainya mereka di lokasi, mereka bertemu dengan Jong Heon. Di sini terlihat kalau Dongju sangat tidak menyukai Jong Heon. Setelah itu, mereka bergegas memasuki gedung tersebut dan mereka membagi dua kelompok untuk mencari target mereka. Di tengah-tengah pencarian, Mansik mulai bertingkah aneh. Dan ternyata sebelumnya Mansik sempat memakan permen dari barang selundupan kelinci emas. Hingga akhirnya karena tingkah anehnya tersebut, Mansik menemukan persembunyian targetnya. Mereka yang ketahuan langsung kabur dari sana, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah itu, salah satu imigran gelap tersebut menghubungi seseorang dan meminta bantuan karena ia sedang membawa berkasnya. Tak lama setelah itu, Jong Heon menendangnya, dan perkelahian pun terjadi. Namun di tengah-tengah itu, traumanya Jong Heon muncul dan ia teringat akan kejadian saat ia mengikuti pertandingan anggar. Beruntung pada saat itu Mansik datang, akan tetapi pria itu berhasil melarikan diri. Tak lama setelah itu, Dongju datang dan segera menolongnya. Di rumah sakit ketika Mansik sadar, ia kebingungan dengan kondisinya sekarang. Namun perlahan ia mengingat kalau Dongju adalah orang yang membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, ternyata Hana telah menunggu keluarganya Lee Jin-soo hingga malam dan menyerahkan dompet Lee Jin-soo. Sementara itu, di suatu tempat terlihat seorang pria bernama Min Jo-young menghampiri Gyeong-il yang sedang terluka. Dan ternyata Jo-young adalah sang pelaku tabrak lari. Di sini, Jo-young menyuruh Gyeong-il untuk mengaku sebagai pelaku tabrak lari dan menyuruh pelatih Oh untuk mengurus semuanya secara langsung. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau kini dua imigran gelap sudah bertemu dengan anak buahnya Jo-young. Setelah mereka mendapatkan berkasnya, mereka membunuh dua imigran gelap tersebut. Sementara itu, Hana mengetahui kalau lampu jalan di sekitar rumahnya telah diperbaiki. Pemilik minimarket berkata kalau Dongju lah orang yang telah berusaha keras menghubungi para petugas
untuk memperbaiki lampu jalan di sana. Keesokan paginya, terlihat kalau Mansik sudah sembuh dari lukanya. Dan ketika ia mengingat perjuangannya Dongju, ia memutuskan untuk memberikan sepatu baru untuknya. Setelah itu, di kantor Dongju mengetahui kalau Gyeong-il ditangkap karena mengaku sebagai pelaku tabrak lari. Mengetahui itu, ia pun marah pada Gyeong-il karena ia tahu betul kalau Gyeong-il bukanlah pelakunya. Hingga akhirnya ketika ia melihat pelatih Oh di sana, ia menghajarnya. Namun di tengah-tengah itu, Mansik dan Jae-hong menghentikannya. Setelah itu, Dongju mengunjungi Bibi Jung karena ia khawatir dengan kondisinya Bibi Jung. Di sini Dongju memutuskan untuk tidak memberitahukannya dan berkata kalau Gyeong-il sekarang ada di Seoul. Setelah itu, Dongju menghadiri pemakaman Lee Jin-soo. Pada saat itu, Dongju sadar kalau salah satu tamu di sana menggunakan jam milik pelaku tabrak lari. Mengetahui itu, ia pun mulai mencari nama tamu tersebut di buku tamu. Dan ia menemukan kalau orang itu dari Bea Cukai Insung. Lalu ia pun segera pergi ke Bea Cukai untuk mencari sang pelaku. Hingga akhirnya Dongju menemukan seorang pegawai di sana menggunakan jam tangan yang ia cari.